Jumpa lagi di Ngonjat. Ngonjat apa Ngonjat? Ngobrol bareng. Manjat salah. Ya, salah masih bagus salah lah. aja nih. Iya, masih salah aja nih. Kita ulang. Pusat. Jumpa lagi di Ngonjat. Apa Ngonjat? Ngobrol Ngonjat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat pemirsa Ngonjat yang masih setia menyaksikan channel Ngonjat di YouTube. Dan sore hari ini menjelang beberapa hari Lebaran ya. Alhamdulillah, seminggu lagi ya? Enggak jadi lebaran. Nggak lewat sini kesini. Iya, belum dapat THR. jadi Lu nggak pada lancar nggak puasanya nih? jadi. Wih, lancar. Lancar buka puasa. Lancar buka puasanya. Sulit dibedakan antara azan maghrib sama zuhur. Soalnya ada meme-nya tuh. Nah, Roma Irama sama Rika Rahim. kalau sama azan subuh beda. Ya. Roma Irama nanya, "Rika, apakah itu azan maghrib?" Bukan Roma. Itu azan asar. Terus Roma bilang apa? Mirip sekali Rika. Gue udah mau buka kata Roma. Kan gua abri banget. Apa tuh? Anak buah Roma Irama. Anak gua Roma. Tiap azan buka. Karena selama selama azan 4 yang sama itu lu selalu buka. Terus puasa lagi. Sampai Isa juga. Jadi habis maghrib, habis buka puasa lagi ya bisa. Agak lama tuh. Agak lama, sampai subuh kan jauh tuh. Kita bahas puasa aja nih, mendingan Ngonjat yang kali ini Takjil. Jadi pemirsa, sore hari ini kita bersama Bim dan Rizka yang sudah beberapa kali dikenal lah di Ngonjat. Dan sore hari ini Bim, Kak, kita akan membahas Kayak selainnya, Bim, Kak. Bim, Kak, kita akan membahas masih di segmen bahas alat. Dan alat yang akan kita bahas sore hari ini adalah tali panjat atau climbing rope. Betul. Kan tali lain-lain ya. Tali yang lain-lain nggak usah dibahas dan nggak usah dipancing-pancing juga. Nah, kalian Kita kan manjat udah lama. Dulu memanjat mulai kapan? sebelum pandemi, pas pandemi. Bukan, dari tahun berapa lu mulai manjat? Tahun berapa ya? Lumayan lama sih. 2000 dari 94. Dari 1965. Sebelum Masehi. 1879. Nanti kita tanya Wikipedia. 1879 tuh Yan Peterson datang ke Indonesia VOC. 18 berapa? 79. 1879 berarti Kalau 1768 itu kemerdekaan Amerika. Iya, berarti sekitar pada maghrib lah. Ya kan? 18. Iya, berarti Kelewatan pada dong. maghrib dong ya. Udah mau Isa. Dari tahun berapa? 2005, 2005-an ya kayaknya. Wih, lama ya. Cuman lupa sih pastinya. Zaman-zaman ya SMA lah, SMA kelas 1 udah mulai. 2005 lo SMA kelas 1? Gue baru kelas SD kelas 3, Bim. Masa? Apa salah ya? Kalau Rizka dari kapan manjat? Dari 2019 akhir. 2019. Baru 2 tahun. Bohong. Nggak percaya. Enggak sih gue juga. Ini puasa udah. Pemirsa. Minum. Udah gue buka deh. Nah, ini kan kita manjat udah lama. Dan salah satu alat yang penting di dalam kegiatan manjat ini adalah tali. Ya tali lah. Ya kan, masa manjat nggak pakai tali? Emang kita Ini kok talinya beda-beda begini ya? Apa? Emang apa? Nggak boleh ya? Boleh. Berbeda itu boleh, tetapi satu Tetap tujuan. satu yoi, Bhinneka Tunggal Ika. Yang satu di Jakarta. Oh iya itu. Enggak, di Sumatera banget. kayak lagunya situ tuh ya kan. Aku di kota Bambang. Nah, bicara masalah tali, memang tali beda-beda. Dari apa ya? Dari fungsinya aja, dari fungsi. warna nih kelihatan nih beda. Kalau warna mah udah pasti beda lah. Tapi fungsinya itu ini kalau buat tali manjat, memang kita makainya tali apa? Statik apa? 321. 321. Ter. Tali manjat kita pakai
Dinamis. Kalau tali statis kita pakai buat support ya biasanya. Iya, biasanya buat industri juga. Ya, ini sebenarnya juga nggak statik amat. Rizka dan Bim Bim ini semi statik, jadi masih ada Pegasnya. masih ada elongasinya, masih ada membel-membelnya, tapi lebih sedikit daripada tali dinamis. Maka itu ini nggak pernah dipakai buat panjat. Berarti ada 3 dong ya, statis, dinamis, sama yang tengah-tengah nih. Jadi yang benar-benar statik itu sebetulnya kayak wire kayaknya ya. Iya, Wire sebenarnya- aja yang bukan tali. Bukan tali. sebenarnya. Sebenarnya kalau tali masih ada dinamiknya ya, walaupun Pasti. dia bilangnya statik tapi tetap ada Tetap ada. dinamiknya. Ya, tapi ini kita bilangnya tali statik aja udah, nggak usah tali Oh. semi statik. Pokoknya ini tidak dipakai buat manjat tebing, apalagi buat ngelit. Iya. Karena dari yang gue tahu, dari informasi yang gue dapat waktu kursus atau sekolah, kalau tali ini dipakai buat manjat apalagi ngelit, ketika dia falling, badan tidak akan mampu menahan beban jatuh orang, hentakannya, karena dia kan begitu jatuh tidak balik lagi, tidak ada bobbingnya gitu. Kecil. Berbahaya, sedikit kecil ya, sehingga buat badan akan bisa patah-patah lah. Iya, patah lah. Tidak, jadi tali statik jangan pernah, atau tali semi statik jangan pernah dipakai buat panjat tebing. Tidak disarankan. Iya. Ya biasanya lebih kayak rappelling, terus Foto-foto. ya. Nah, foto-foto. Iya, Ya. jadi misalkan manjat, Kiss-rope gitu. iya kan ada apa? Kan manjat misalkan mau bikin dokumentasi. Nah, di sebelah sisi yang lainnya, di samping yang manjat, si fotografer itu biasanya menggunakan tali ini buat dia tetap di suatu Menggantung. titik menggantung buat mengambil dokumentasi. Malah lebih enak. Ini kan disiksa boleh, pakai jumar boleh. Iya, Jumar kan kalau masuk goa Berarti juga dia dia bisa. masokis lah ya dia. ya Ya. senang disiksa. Senang Sedang disiksa. Bisa. Jadi kalau kalau tali dinamik sendiri, tali panjat sendiri, yang gue tahu ternyata ada 3 macam. Kemarin sempat dibahas tuh. Apa tuh 3 macam? Ada single, ada half, ada twin. Bukan double ya? Double sih bisa masuk ke twin ya? Enggak deh. Half, Half iya. half rope sama double rope sama kan? Sama. Sama ya? Sama. Jadi dia Double rope itu dia di dua begini gitu kan? ya manjatnya Menggunakan pakai dua dua. Enggak, kalau double rope itu dia jadi gini, satu-satu ya kita bahas ya. Ya. Single itu Jomblo. Single itu jomblo. Jadi yang membedakan dia adalah fungsi dan diameternya. Iya. Bim, Kak. Kalau single itu di atas 9,5 ke Ya, atas sampai 11 lah ya. Sampai 11. Ini Ini kayaknya 10,5 Iya. 11 deh, ini gede ini. Ini gede. Ini single rope ini. Tapi yang lucunya juga, keistimewaan juga, Indonesia nggak banyak tahu double rope atau twin rope. Iya. Karena double atau half beserta twin rope itu aplikasi penggunaannya kebanyakan mountaineering atau ice climbing. Benar. Di Indonesia kan nggak ada. Nggak ada. Sehingga pemanjat Indonesia atau yang dulu membawa kegiatan panjat tebing ke Indonesia itu lebih sering atau kebanyakan memperkenalkan tali single rope Iya, doang. karena emang kebutuhan kita di sini ya single rope. Iya. Memang, tapi sebenarnya nggak ada salahnya ketika kita coba untuk yang pakai double rope. Iya. Penting paling nggak kita mengerti teknik dan Mengerti penggunaannya. teknik. Jadi kalau single rope dia biasanya 9,5 ke atas diameternya dan dipakainya satu, maka itu single rope Iya. gitu. Terus kalau Iya, kalau Iya. iya semua ini Ini single rope. single rope. Ini single rope. 9,5 Ke atas Iya. sampai 11 itu tali manjat yang dipakai untuk single rope. Jarang sih 11, paling 10,5 paling besar sih. Tapi gue pernah lihat ini kayaknya 11 deh. Masa gede banget ya? Nggak tahu. sama ini. Ini aja 10,5 nih. Enggak, ini 10,2 nih. Om. 10,2. Hei. Bukan Bukan murim. Apaan tuh? bukan muslim. Bukan muslim. Soalnya dia kayak 9 tuh Ya bisa aja lo nyari kesempatan, dasar lo.
Ini kita bulan baik nih. Di bulan baik nih. Jangan sampai kalau half rope atau twin rope contekannya gue lupa gimana Kak, menurut apa ada informasi nggak Kak kalau Half rope gue contekan dulu nih ya. iya nggak apa-apa. Half rope ini single itu satu, half itu setengah, twin itu Setengah. kembar. Iya, setengah itu kayak misalkan talinya lebih kecil Ini diameternya. Bukan, Bukan. ini single juga. Ini single juga. Jadi gini, kalau Ini berapa? Berarti ini diameternya 9 Ini 9. ini 9,8. 9,8. lebih dari 9,5. Iya, Lebih betul. dari 9,5. Nah, kalau half rope itu biasanya talinya di bawah 8,5. Berarti lebih kecil dari ini ya? Lebih kecil dari ini. Gue pernah manjat di sana karena waktu itu kita kan mau manjat ke gunung es, terus guide-nya bawanya tali half, Setengah. tali half gitu. Terus gua kebenaran di hotel ada tebing, kita manjat pakai tali itu, cuman tetap manjatnya talinya double Oh. gitu. Kalau lo lagi manjat pakai half itu double. Harus pakai double, Harus double. harus pakai double karena kalau gua rasa sih kalau kita manjatnya pakai satu tali memang kekuatannya tetap kuat, cuman memang buat safety harus dipakainya dia berdampingan. Jadi kalau misalkan half bedanya itu dia beratnya atau diameternya di bawah 8 mili. Kemudian penggunaannya aplikasinya itu biasanya di tebing yang pengamannya zigzag gitu. Jadi ada di kanan, ada di kiri, ada di kanan, ada di kiri. Pada saat penggunaannya juga talinya harus beda warna. Beda warna. Iya. Ketika manjat, quick draw yang di kanan kita cantelin tali biru, tali pink, ceklek. Oh. Manjat ke atas kan zigzag nih ya, kondisinya. Untuk quick draw yang ada di kiri tali hijau. Iya. Nanti begitu sampai atas, kalau misalkan dia jatuh di satu titik, maka tali terakhir yang akan menyelamatkan dia di backup oleh tali yang Berikutnya. di sebelahnya. Sebelahnya. Gitu. Jadi Itu nggak kalau kita iya Ya, nggak- betul. nggak cross juga talinya. Kalau Ah. misalkan satu quick draw kan dia bisa cross malah lebih bahaya kan. Ya, jadi Kenapa kan nggak satu lurus gitu aja kayak? ada satu tebing mungkin yang memaksa kita untuk memasang pengamannya secara zigzag. Yang satu di kanan, habis itu ternyata yang satu di kiri, yang satu di kanan. Nah, disitulah penggunaan half rope atau single rope double rope itu dipakai dengan membedakan dua tali yang berbeda. Dua tali itu pada saat masang di bawah kan kita seperti masang Manjat figur pada of umumnya. air. Tapi begitu aplikasi clipping di kanan kita pakai pink, Iya. di kiri pakai hijau terus sampai atas kayak gitu. Sampai Iya sih, top. kalau satu lurus gini bisa-bisa tuh es belah kayaknya. Nah, betul. Repot juga dari atas sampai bawah. Itu bedanya. Terus Terus sebenarnya dipakai single dia kuat tapi tidak disarankan. tidak saran Nah, karena diameternya terlalu Dia kecil. kecil. Kan dia di bawah 8. Nah, bedanya dengan twin, kalau twin itu kira-kira diameternya sama dengan half, tapi penggunaannya seperti kita single rope dengan di jalur pemanjatan yang ada zigzag ataupun yang direct. Itu makanya begitu clipping atau begitu masukin tali ke quick draw, ya dua-duanya kita Dua-duanya. masuk. Dia baru dari 2019 tapi ngerti ya. Gua aja nggak ngerti. Lu selalu iri. Iri ya. Itu Google Translate aja cuy. Jadi itu Kayak bohong nih gue nih. tapi gue pernah lihat satu tali. Jadi gini ya, ini keistimewaannya nih. Di ujung tali ini ada cincin. stempelnya nih. Satu. Tandanya Oh, dia dia single single. rope. Benar. Gitu. Jadi kalau lu beli tali, Suka hilang. betul, sebenarnya harusnya dijaga dengan baik supaya kita tahu. Nanti banyak ada lagi bahasannya. Ini kita bahas Mark. marking, rope marking. Di sini ada tanggal atau tahun produksinya, Pembuatan, kaitannya dengan umur tali kan. Iya.
Berapa lama sih umur tali? Umur tali. Jadi gini, 10 kalau tahun ya, Ustaz. ya betul untuk katanya dari 2000. Iya, gua aja nggak tahu, tapi dia tahu. Kayak gua dibodoh-bodohi di sini. Aduh, saya Jadi, cuma newbie. kan kebanyakan kalau alat manjat itu sebenarnya ada dua, tekstil dan logam. Ada plastik juga sih. Ada Ada tapi kan plastik juga. Plastik itu kan gampang Ini terlihat plastik bukan secara enggak, kalau ini hitungannya tekstil. tekstil. Oh. Jadi kalau tekstil itu umurnya 10 tahun. Atau secara mata sudah rusak. Iya. Itu harus diganti. Harus ganti. Gitu. Tali dipakai nggak dipakai umur 10 tahun harus diganti. Ada retirement proses, jadi harus diganti. Takutnya selama penyimpanan kena bahan kimia. Iya, terus penyimpanannya nggak bener juga. Nggak bener. Kalau gue simpan di kulkas, dia bertahan lebih lama nggak? Dia Bisa. akan lebih awet, Bisa. tinggal Yang pasti kalau disimpan di kulkas dia akan lebih dingin. terus kalau mau dipakai ditowing dulu, Iya. baru digoreng, biar agak lumer. Nanti pala lo lama-lama yang gue bikin lumer, nggak boleh marah. Nggak boleh, nggak Yang boleh. ini umurnya udah 9 tahun 11 bulan. Jadi sebulan lagi ini mau dibuang. Kita tungguin aja. Lumayan bisa buat jemuran. Iya benar, buat jemuran. Biar kesana ih anak manjat banget. Jemuran aja ke tali ya kan. Kalau Terus di kulkas mungkin bisa sampai 11 tahun om. bisa Kan awet biasanya, lebih awet. Gue Nah, di rope marking ini banyak informasi yang bisa didapat selain umur tali. Terus ada sertifikat, kemudian ada ya sertifikatnya di sini adalah UIAA, terus ada CE, terus ada mereknya. Kemudian ada tahun produksinya kaitannya sama umur tali. Terus ada keterangan diameternya, dia diameternya 10,2. Benar? 10,2. Ini 10,2. Jadi satu brand walaupun dia punya beda tipe, Ya. dia membedakan ukuran juga, corak warna, Betul. biasanya seperti itu. Ya, supaya membedakan dengan jenis-jenis Yang lainnya. tali yang lain walaupun satu merek brand, ya. Biasanya coraknya, Iya. lanjutannya, Batik-batiknya. braidednya, braidingnya juga berbeda-beda gitu. Nggak mungkin ada dua tali yang tipenya Coraknya beda, sama. coraknya sama. Iya. Kayaknya nggak deh. Biasanya mereka bikin supaya gampang dikenali Ya. ketika dilihat secara ini kasat mata. Terus yang penting juga, Bim Kak, ini kan single rope. Di sini ada logonya angka Angka 1. Ini udah Satu pasti dilingkerin. satu Iya. dilingkerin. Ini adalah tanda bahwa ini single rope. Nanti kita akan kasih gambarnya. Tapi gue pernah lihat teman kita talinya punya 3 logo. Wow. Wow, ketinggalan gue. Coba ulang 1, Agak 2, delay 3. ya? Coba 1, 2, 3. Wow. Wow. Lambat loh. Lu lagi puasa. Coba biar bareng. Ya keren di sini nih. Lu yang kompak dong. Tadi aja mau nyolek-nyolek tangan lu. Iya. Kan bukan muslim. Maaf ya, teman saya yang memanjat di sana. Jadi ada satu tali yang ada 3 stempel ya. 1, 2, 3. Wow. Itu maksud gua. Zoom out, zoom Ya out, nanti zoom zoom out. in, zoom out. Dia punya angka 1, angka setengah, half rope, dan angka eclipse apa? Twin. Ya, twin. Nah, tuh kalau kayak gitu ukurannya gimana ya? ukurannya tengah-tengah dia 8 mili. Mereknya Bill Joker. Oh, ada ya? Ada. Yang warna biru itu yang cakep itu Kuning, ya? kuning, kuning. Kuning atau biru? Biru. Biru. Yang Jadi punya Bapak Koko instruktur William itu. Oh, bukannya si Black Diamond juga punya ya? punya, tapi Punya. mungkin nggak ada di Indonesia. Harganya terlalu mahal. Jadi Bill Joker itu salah satu, kan gue juga Nora ya, manjat juga kan gitu-gitu doang. Tapi begitu gue lihat alat yang Wow. wow gitu, gue juga sampai kayak gue foto deh di HP gue karena gue baru lihat ada satu tali yang memiliki 3 logo. Jadi dia bisa dipakai buat single, bisa dipakai buat half, bisa dipakai buat Twin. twin. Kalau- Busway. Mhm. Ini kenapa ada tatonya? Nah, Ini kecebur. Waktu manjat gimana di lumpur? jadi ini namanya rope stem Iya. atau
stempel di tali yang Menandakan menandakan kalau- bahwa dia adalah di stempel. Iya. Itu Menandakan. bahasa Indonesia doang. Dia jadi marah ya Iya. sejak baru. Iya. Enggak, gue pakai senyum kok, pakai senyum kok. Aku di Matraman. Drop stem ini apa, Bim? Jadi ini adalah salah satu bukti. Berarti ada yang lain dong kalau salah satu ini. Iya, ada yang lain. Ini ada geramnya. Ya kan? Oh iya betul. Ya, iya lah, banyak tatonya nih, mah tribal. Oke. Apa nih? Jadi dia menandakan kalau misalkan ini adalah tengah-tengah tali. Jadi teman-teman monjat kalau beli tali pastikan bagian tengahnya ada stempelnya. Betul. Karena kadang-kadang kalau lo beli tali kemudian dia beli talinya dari gulungan yang 200 meter. Nah, nggak ada nih, nggak di stempel Nggak sama stempel. yang dagang. Dan bahkan nggak ada cincin ininya. Nggak ada cincin Nggak ada rope markingnya. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya. Tapi ada juga loh. Ini kalau nggak salah kan nggak Nggak ada ada. nih. Ada dong, tengahnya ada. Ada nih. Ada. Jadi ini bukan gulungan 200 meter gue belinya. Gitu. Jadi kalau teman-teman beli tali zaman sekarang Dia ada yang udah per 50 dan ada juga yang potongan dari gulungan gulungan besar. besar. Nah, biasanya penjual yaitu bukan fraud sih, tapi kelemahannya adalah tidak ada marking tali. Iya, itu aja. Dan tidak ada rope stemnya, tidak ada titik tengahnya. Cuman teman-teman bisa juga dikasih spidol, spidol yang tidak yang tidak merusak. Waterproof. Ya, Waterproof. Pup di air. Wah. Pup air. supaya kalau kita manjat multi pitch ketika rappelling Kita untuk tahu tengahnya. bagian tengah tali itu memudahkan kalau ada tanda. Jadi nggak perlu narik. Wah, kurang nih, sebelah kirinya kurang Ya, panjang, kurang. kanannya kurang. Jadi kita Betul. tinggal lihat sudut. Wah, ini ada tatonya. Itu pasti tengah tali. Tengahnya. Habis Oh, itu- ini sebelahnya udah dipotong 2 meter. Ya, Ada sih yang begitu, ada juga. nah, cuman kan memang kalau supaya ternyata ya ketika kita udah masang di bagian tengah tali, di bawahnya selisih 2 meter. Apa yang harus dilakukan? Kan memang ada precaution juga. Jadi sebelum lu lempar talinya Simpul. disimpul dulu, walaupun ternyata dia selisih 2 meter. Soalnya yang gua digambar juga yang kita tahu yang seharusnya kita lakukan, penyimpulannya itu dilakukan ujung dengan ujung, Benar. both end. Jadi ini dengan ujung talinya disimpul, baru dilempar ke Dilempar. bawah. Bukan disimpul digabungin kan, tapi Bukan. disimpul masing-masing gitu Enggak, kan. disimpul Digabung. dua-duanya. Digabung. Oh, dibikin loop gitu. Iya. Ini ujung. Oh, oke. Ini ujung. Ini dibikin ini aja water knot gitu kan. Udah dilempar. Lempar. Itu buat rappling. Set, baru grappling kan menghindari juga ada selisih paham 2 meter tadi. Oke. Tapi pasti selisih karena kita kan di angkornya itu di titik penambatannya kita pasti Belum buat tentu sama, simpul. belum tentu sama. Jaraknya kan belum tentu sama. Iya, jadi ada selisih beberapa sentimeter. Kadang jaraknya yang satu terlalu jauh. Kenapa harus disimpul? Biar bisa turun. Bukan, kenapa ujungnya harus disimpul? Ayo. Untuk yang dilempar ke bawah. Ya, Ya itu. Karena memang dia pengalamannya gimana sih? Coba cerita. Gimana? Gimana pengalamannya? Sebagai pemanjat baru, gue butuh ada insight gitu. Jadi kita manjat di jalur 22. Ah, Waktu itu kita awal-awal manjat multipitch deh. Iya, dan nggak ada tali masih sosokan. markingnya ya? Ada, Mana ya? ada tali gua ada. Ini yang ini Oh yang iya, kita pakai, pakai ini, yang benar, ini. benar. Kita masih sosokan, Hmm. belum banyak multipitch, baru beberapa kali lah. Belum kursus juga. Belum banyak lah jam terbang. Pokoknya Iya, dikasih itu tahu ini masih- ada jalur bla. Kita Dayak lah, pakai. dayak. Terus ternyata pada saat rappling gimana gue cerita? Gue malu gue ceritanya. jangan banyak pemirsa. banyak pemirsa. Ternyata dari pitch 1 ke bawah tali hitam itu jaraknya itu lebih dari 25 meter. Ah, Sedangkan tadi ini lu tali 50. Iya. 50. Jadi begitu lempar kita berada di
hanger 2 dari bawah, dari tali hitam yang tempat kita station. Jadi gitu. bukan di pitch-nya. Bukan di pitch-nya. Jadi untungnya jadi ketika kita rappling, Bim, Om talinya nggak cukup dari bawah. Bim kan rappling duluan. Terus gimana? Terus apa yang lo lakukan waktu itu? Menghilang. Jadi itu salah satu fungsi di simpul. Ketika tali nggak cukup sampai di pitch, maka dia akan ada pengaman tangan kita sampai atau dia stuck di alat rappling kita. Karena bahaya ya ketika nggak disimpul, kita turun nyelonong kan kalau talinya habis. Iya. Waktu itu kasusnya ternyata talinya cuma sampai kira-kira dua hanger itu sekitar 5 meter. 5 meter. 5 meter dari stasiun Bile yang start di jalur 22 itu. Jadi akhirnya lu ngapain? Pakai ambil di hanger terakhir. Hanger terakhir yang pakai kostil ya? Pakai kostil di situ. Gue pakai kostil, gue pasang lagi satunya karena kalau bukan di pitch kan hangernya nggak banyak. Iya, Kalau pitch kan ada banyak. satu. Nah, akhirnya gue manjat sedikit ke atas tadi, pasang, jadi paling nggak 2 lah backupnya. Tapi tetap aja buat 2 orang, kan hampir gue sudah situ. Nah, di situ gua harus ke situ juga. Iya. Bim, lu gimana? Selamat. Ya udah bisa Om, lu ke situ aja, ke hanger yang itu, yang di atasnya dia. Dia kan udah turun satu hanger, climb down. Pokoknya konyol lah. Jadi kalau ke jalur sebaiknya mau seberat-berat narik pada saat rope management untuk multi pitch, gunakan tali Yang cukup 70 meter Iya. lah, jangan 50. Tapi takutnya ketika rappling trouble gitu. Atau Iya. bawa tali 2, tali 52, tali statik 1, dinamik 1. Malah enak ketika kita bawa tali yang panjang, misalkan pitch-nya deket-deket, kita bisa lewatin ya. Betul sekali ya. Nah itu fungsinya disimpul. Jadi ketika kita rappling akan ada penahan safety jika amit-amit ya kalau talinya nggak cukup, kita akan tahu ketika megang Batas simpul amannya. ini udah Jadi, habis nih tali. Iya. Kalau nggak disimpul, Loss. goodbye my Iya. friend. Itu maksud gue. Betul. Dan di jalur Freden juga sama ya? Itu yang maksudnya kita. Itu ya, Freden kan? Iya, Freden. dua-dua. Kita kan belum pernah manjat dua-dua. Pernah dong. Belum. Ya, Oh, tuan sebelum nyonya ya? dulu. Tuan Nyonya dan Freden. Tapi itu mungkin yang sebelum manjat riset dulu kali ya. Betul. Topografi keterangan-keterangan dari tebingnya, jalurnya itu sendiri itu harus di kita tahu informasinya dengan baik, dengan lengkap. Iya. Sehingga kita mempersiapkan alat juga cukup gitu. Lebih dari cukup is okay daripada kurang. Terus ini tato yang di ujung apa nih? Ini sebenarnya adalah marking yang seperti cincin ini. Ada Tapi hilang. Ya, jadi buat teman-teman kalau ada rope marking yang isinya keterangan spesifikasi satu tali itu Jangan dibuang. dijaga ya. Kalau misalkan udah copot disimpan aja, nggak usah dipasang tapi harus disimpan untuk tahu usianya juga, betul. terus kapan ukurannya dia juga. ya sekolah nanti kan kalau Iya. udah gede ya kan. Iya. Kasih baju nggak? Dikasih baju, Dikasih baju, dikasih baju ada tulisan namanya. Iya. Keren sih, keren. Belinya di mana sih tuh? Gak boleh, buat dia doang. Buat dia doang. Enggak, boleh kok buat siapanya. Oh, buat kebutuhan jadi karena pandemi jadi dijual untuk umum sekarang. Bisa ya begitu, tolong dong, Mang dikirim satu. Lu gak boleh nyebut nama. Kan Mang kan banyak. Siapa aja? Mang Daniel. Terus Apalagi sih yang mau kita bahas sore ini? Tadi kan ngomongin soal kita masukin ke kulkas nih biar usianya tambah panjang. Iya. Kan nggak bisa tuh dimasukin ke betul, kulkas nggak kalau bisa. nggak digeplak sama mak lu masing-masing kan. Terus gimana nih caranya biar kita punya tali tetap oke gitu sampai banyak 10 tahun? makan sayur. Iya, bokernya lancar, pencernaan sehat. Jadi cara merawat tali banyak tuh bahasannya, merawat tali, how to maintenance, how to keep your Road tali healthy ya and betul. safety. Salah satu adalah cara menyimpan itu dengan digulung. Digulung juga ada tekniknya. Betul. Kalau dari
website tray ada 3 cara menggulung. Sebenarnya sih cara menggulung mah banyak lah. Tapi nanti kita akan kasih lihat video cara menggulung tali yang baik. Ada 3. 1 buat disimpan untuk di storage ya, seperti ini. Kedua untuk dibawa di tas, di ransel ketika kita mau ke tebing dari mobil ke tebing. Jadi untuk disimpan di tas. Ketiga, ketika kita selesai multi pitch kemudian mau turun lewat belakang, tidak rappelling. Jadi kan ada tuh di video lu tuh yang gua ada bapak-bapak ngurusin tali, jatuh, udah gitu jatuh nggak berasa lagi. talinya jatuh ke bawah, gua nggak kerasa. Nah itu jadi ada 3 cara menggulung tali. Jadi sebenarnya untuk memudahkan kita nyimpen, bawa saat habis multi pitch atau ngebawa dari kendaraan ke menuju tebing. Nah, kalau yang di store yang untuk disimpan itu juga yang salah satu kenapa atau bagaimana supaya kita menjaga umur tali, disimpan dengan baik, jauhkan dari bahan kimia, kemudian yang benda-benda yang panas, misalkan dekat genset, dekat kompor, jauhkan dari ibu rumah tangga. Ya kalau misalkan dia dan mau godaan setan yang terkutuk. kalau dia mau masak nggak ada duit, di posting itu yang ada. Dijual ya kan, 200.000 buat beli bumbu masak. Bahaya deh, jangan. Terus harus selalu kering, kalau bisa kalau yang gua pelajari tidak hanya digantung tapi di dalam tas, sehingga tidak terbuka kayak gini, kecuali memang tempatnya bagus ya, gudangnya. Tapi kalau gudangnya agak kotor, dimasukin ke dalam tas baru digantung. Betul. Terus tapi kalau digantung gini dia nggak jadi melar gitu ya, lama-lama turun ke bawah kayak kaos gitu kan. kalau digantung gimana? Set gue kalau digantung. Jadi kalau tempatnya memang memadai, storage roomnya itu bagus, kayak di kamar digantung tidak apa-apa. Tapi kalau nyampur, selain digantung, yang tadi gue bilang dimasukin ke dalam tas, baru digantung. Simpan gini. Soalnya kalau misalkan tidak digantung, ditaruh di bawah, akan kena lantai, itu malah jelek. Dia kan lembab. Belum lagi nanti kayak pipisnya binatang. Nah, betul, kotoran binatang atau dikerubungin binatang. Kan kita Indonesia nih humidity-nya tinggi. Jadi karena udara terlalu lembab bisa merusak tali juga. Iya, jadi bisa mencegah itulah. Dan mencuci. Nah, nyucinya tuh gimana tuh? Ada banyak laundry kiloan. Tinggal mau yang kering dalam sehari berapa, 7.000 per kilo. Ada yang makin mahal ya makin nggak murah. Ada 2 cara mencuci tali. Apa tuh? Manual dan dengan mesin cuci. Manual dengan mesin cuci. Manual tuh gimana? Pakai ada sikat. Iya, kita tali itu punya sikat khusus. Jadi dia bentuknya spiral. Ya, spiral. Jadi ada yang seperti yang tadi Bim bilang, ada sikat khusus tali. Nih dia nih, kayak gini nih. Gimana Bim cara? Jadi dia bentuknya spiral, terus ada bulu-bulu halus di dalamnya. Cara menggunakannya, tadi mana ujungnya? Nah, jadi ini dimasukin ke tengah. Kalau nggak muat gimana? Pasti muat. Pasti muat, karena ini emang khusus tali dengan diameter, range diameter segini sampai segini gitu. Nanti kan basah, kalau basah mungkin lebih. Gue udah pernah nyoba kok nyuci tali pakai. Kalau pas talinya basah lebih gampang. Lebih gampang. Jadi lu sediain 2 baskom. Kayak keong ditiup. Udah gitu keongnya pingsan, kita lagi puasa kan. Dihahir gitu. Jadi sediain 2 baskom. 1 isi air, 1 isi air sabun. Air sabunnya nggak boleh deterjen. Iya. Jadi deterjen itu kan mengandung bahan kimia. Deterjen itu mengandung 9 bulan kelahiran. Jadi pakai sabun cair aja yang murah. Sabun cair mandi. Sabun mandi yang cair, yang murah, nggak apa-apa. Lo bolak-balik dari baskom yang ini dibilas. Sistemnya gitu lah. Direndam, disabunin, dibilas. Tapi ketika pindah baskom melewati ini, betul. Samsung supaya
hilangkan kotoran. Ini susah banget. Susah. Norak. Ditarik dulu. Oh gitu. Jadi dia lebih Masuknya kan cuma sedikit-sedikit tuh kalau ditarik kan. Ada jeda-jedanya itu. Oh gitar. Iya. Jreng jeng 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 jeng. Jeng. Begitu pemirsa. jadi nanti ditarik. Memang capek kalau manual mah karena kan kita harus narikin tali misalkan Dan prosesnya berulang-ulang dari baskom ke baskom. Ketika pindah baskom lewatin sikat. Maksimal berapa yang pernah lu kerjain pas? secukupnya. Apanya gue satu gulung aja 2 jam udah gempar bah. Iya, lumayan tuh. Oh, ini nih kayak gendut nih kayak Minecraft. Serius bener. Lu bolak-balik berapa kali? Lu udah bisa? belum pernah nyoba? Belum. Gua ada tali di rumah Ada 3 gulung. Terus gua cobain gitu. Kalau ini ada semua nih. Iya. Nanti di rumah kalau udah bersih gue bayar. Iya. Satu tali 30.000. Iya. Satu tali 3. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua. Cara yang kedua, ternyata gue baca di buku talinya Bill, tali itu boleh dicuci pakai mesin cuci. Wow. Sama sekali lagi, Wow. tali itu Wow. boleh dicuci pakai mesin cuci. Wow. Langsung gitu. Jadi guys, pemirsa, lu boleh kalau lagi males pakai manual, lu boleh, tapi jangan sampai ketika lu nyuci ada emak lu. Kenapa tuh? Nanti Lu bisa mesin cucinya diomongin. rusak. Mesin cucinya rusak, mesin cucinya kuat sih, tapi kayaknya malu gak bakal setuju lu nyuci tali yang busuk, yang kotor itu nyampur sama baju-baju Tapi rumah ya kan? tapi harus dicoba ya, maksudnya dibawa ke laundry kiloan gitu ya. Enggak, jangan. Lu harus melakukan sendiri karena Gua kagak tahu caranya sih gini dia caranya. pakai apaan. Caranya gini. Tetap pakai sabun cair, jangan pakai deterjen. Satu, yang kedua pakai air dingin, jangan pakai air hangat. Terus airnya air tap water lah, air keran gitu ya. Yang kedua, sebelum lu masukin ke dalam mesin cuci, ini diurai, jangan dalam keadaan tergulung. Dan Oh, berarti dimasukin gitu. ya diurai dan talinya dimasukin ke dalam sarung bantal. Oh, jadi dia di dalam. Tercover di dalam sarung bantal, Oh. nggak langsung dicemplungin di dalam cup mesin cucinya. Itu yang gue baca. Berarti Gua pernah muter-muter nyoba. di dalam sarung bantal gitu. Iya betul. Sebenarnya sama kayak cara nyuci BH toh. Oh, sama ya? Masukin ke dalam sarung bantal. Iya. Oh. Kenapa apa namanya? Kenapa jerawan dia mau ngomongin sih mana bulan puasa? Iya. Dia hancur deh. Kan jauh ya? Hubungannya. Nggak tahu caranya sama. Oh, cara sama ya? Caranya sama. Oh, supaya mungkin nggak rusak. Dia Nggak rusak, dia bener. ini kali untuk nyuci Strap-strapnya. talinya itu. Iya, Mungkin, oh. supaya apa namanya? Elongasinya Nah. tidak rusak. Benar, benar. Gitu. Supaya stempel tengahnya nggak rusak. Jadi coba ini sikat ini bisa dipakai dong. Bisa berarti Baju nih. BH. Kan bisa masuk. Minggu kemarin berdodol. Oh, berarti harus dicoba tuh. Apa? Cara nyuci pakai mesin itu Ya, ya? ya, ya. Karena kan kita nggak maksudnya belum ada nih. Belum ada. Nah, Belum ada apaan? belum ada yang nyoba ya. Oh, Nyoba. belum ada yang cerita bahwa udah pernah nyoba. Atau mungkin ada yang mau komen udah pernah nyoba. Ya, nanti kita tunggu aja. Yang pasti cara yang kedua adalah yang tadi kita jelasin, pakai mesin cuci. Karena bisa jadi lahan bisnis ya. Iya kan? di Bandung jangan udah ada. dibilangin dulu. Di Bandung udah ada. Masa sih? Jasa cuci tali panjat. Pakai 50.000. pakai mesin itu? Gua nggak tahu dia manual. Kayaknya kalau manual gempor boy. Pasti pakai Pasti pakai mesin. Mm-mm. Itu dari Acong, dari Randy Acong yang ngasih tahu. 50.000 satu gulung kan murah men daripada lu pakai baso. Iya, lumayan karena gua pernah nyobain juga awalnya sih gue ya tali gua kan banyak Kayak tuh. habis nge-gym. Tali gua kan banyak tuh ya kan. Oh iya, sombong. Kayak orang. Kayak orang. Jadi gua udah dengan PD-nya nih kan gua keluarin prok siapin bak kayak gitu. Kayak baru Gua nggak kebayang. baru satu. akhirnya udahlah ini ntar aja. Jadi cuma satu aja kayaknya begitu. Capek asli. Gua ingat gua yang biru pernah gua cuci, kemudian jemurnya nggak sukses, akhirnya jadi bau. Iya, Itu benar. Bisa. nyucinya atau jemurnya? Kan lembab jadinya. Iya, kan? lembab. Terus kayak kotorannya. Terus karena udah 3 kali bolak-balik baskom kan kita
gua ada kesalahan nih kayaknya capek banget. Capek emang capek. Kalau balon tuh lebih capek. Gua udah pernah nyoba. Aduh, ya maksud gua pemirsa kalau mau nyoba pakai mesin cuci silahkan coba karena itu udah disarankan di buku talinya Bill sehingga mereka juga udah riset lah. Ini aja, pede aja kalau itu bisa dilakukan dan nggak kerusak tali karena lu harus masukin dulu ke dalam satu sarung bantal supaya badan talinya nggak langsung diubek-ubek sama kipas mesin cucinya. Nah, setelah mencuci, ngejemurnya jangan langsung kena panas matahari, jadi dijemur satu-satu gitu apa gitu sih? Di tali, iya jadi benar diurai gitu. Diurai sehingga dia akan berjajar gitu, jangan dalam keadaan tergulung atau kusut gitu. Jadi diurai di satu line, ujung satu digantung, ujung satunya ada di sana. Kalau nggak dari rumahnya kalau misalnya talinya 2 meter sampai pasang ini apa sih? Ini ada tetangga datang nih apa cekres. Mau jemuran. Apa lagi? Terus memasang tali pada quick draw, penggunaan tali. Kalau masang tali pada quick draw ada ininya juga tuh, ada teorinya juga, ada knowledge-nya juga. Jangan sampai kita backclip. Betul. Kenapa sih backclip nggak boleh? Backclip itu jika kejadian, apalagi di jalur-jalur yang panjang, ketika dia falling, maka akan kemungkinan talinya itu akan berbalik dan keluar dari quick draw yang terakhir dia pasang, sehingga akan udah jatuh jeblos, nggak, talinya tidak tertahan di snap di karabiner non screw yang di bawah, tapi malah lepas dan dia akan jatuh makin ke bawah. Itu kenapa kita harus menghindari backclip. Apa sih bedanya backclip dan yang clipping yang benar gitu kan? Kalau backclip itu yang pasti arah tali yang ada kita adanya di belakang. Betul. Itu namanya backclip. Tapi kalau yang benar, arah tali yang berada di kita, di harness kita itu ada di depan. Nah itu yang benar yang seperti itu. Sebuah quick draw itu kan seperti ini ya. Iya. Ketika dia posisinya melintir seperti ini, itu udah kemungkinan dia adalah backclip. Karena keputar begitu si pemanjatnya naik, menambah ya, ketinggian kan? ke atas. Ngapain sih? Kan mau itu. Mau praktek. Mau praktek. Jadi ini kan lu clipping. Ini lu clipping talinya. Caranya kan Banyak cara lah kalau ya clipping. ini kan Yang get penting ke masuknya kiri. gitu Ya, lah. ini get ke kiri, tangannya tangan kanan. Kan caranya gini. Set. Nah, ini si pemanjat. Pemanjat. Nah, ini kan yang tadi dijelasin, arah pemanjat adanya di depan. Nah, ini arah yang ke bawah ke belayer. Ini yang Betul. benar. Kalau yang B. Nah, ini backclip. Lihat, ini kan arah tebing. Ini arah pemanjat. Nah, ini Yang adanya muter-muter. di belakang tuh, benar. Ini nah, yang ketika nanti backclip. pemanjatnya naik, Nanti dia bisa akan gini nih. melintir. Nah. Iya. Dan itu banyak terjadi. Goodbye my friend. Banyak terjadi. Jadi jangan sampai teman-teman pada saat clipping melakukan backclip atau arah masukin talinya salah. Kelihatannya sepele ya, jadi cuman kadang kan pemanjat pikir yang penting udah masang, yang penting Iya. masang. Iya. Kelihatannya sepele tapi sebenarnya berbahaya. Tapi lu lebih sering lihat backclip itu terjadi ketika dia overhang atau ketika dia Ketika pemanjat vertikal baru biasa? Nggak mesti. nggak pada medan tebingnya atau jenis tebingnya sendiri kemiringannya, tapi biasanya bener yang kata Bim Bim, kalau baru masang, baru belajar clipping, Biasanya clip on, terbalik karena kan panik, dia harus bagi Masang. power, pegangan, dan masang. Ketika masang, tangannya pelintir-pelintir. mana aja deh, yang penting masuk. Iya, atau masuk. backclip. Karena kan tadi mikirnya yang penting gue udah masang aman nih. Padahal karena dia masangnya dengan cara yang salah, berakibatnya nggak aman juga buat dia. Berbahaya. Disitulah terjadinya backclip. Jadi pemirsa jangan sampai ya, atau pelajarilah dengan baik cara clipping yang efisien gitu, tidak menguras tenaga dengan benar juga. Betul. Kemarin di episode yang kemarin udah diajarin tuh
Gate ke kiri pakai tangan kiri, gate ke kiri pakai tangan kanan. Itu udah coba dicek lagi di yang episode berikutnya, episode sebelumnya. Nah, ini juga berkaitan dengan ini, Bim. Arah kan kalau kita baru mau manjat kan ada tuh orang yang ngerintis jalur yang masang quick draw di jalur. Itu harus diperhatikan juga arah gate-nya ketika kita memasang quick draw. Oh iya betul. Jadi prinsipnya gini, ketika jalurnya kemudian ke arah kiri, misalkan jalurnya ke arah kanan, maka gate-nya harus menghadap ke kiri. Diusahakan. Berlawanan arah. Ketika jalurnya ke arah kiri, maka begitu lu pasang quick draw di hanger, arahnya seperti ini. Gate-nya ke arah kanan. Menghindari yang tadi terjadi juga. Ketika jalurnya ke kiri, ini juga gate ke kiri, kalau lo falling akan bisa terjadi. Betul. Terjadi ketika jatuh, lu juga bisa kayak gini. Iya. Pentingnya yang important. Yang important itu sangat penting ya. Ada satu lagi nih. Wow. Ini Banyak. kan pas di runner nih. Ada satu lagi nih. Bawa pulang ya. Ini kan longgar nih kan. Ini yang harus band yang di bawah kan. Terus yang straight ini yang longgar, umumnya longgar gitu kan. Iya, betul. Nah, ini yang di runner, di hanger gitu kan. Terus kadang dia kan suka muter tuh. Ini namanya, jadi gini, kalau ini namanya di dalam ilmu kepemanjat tebingan, ada nggak sih bahasa kepemanjat tebingan? Ada major axis, ada minor axis. Jadi kalau posisi begini, ini namanya minor axis. Dimana ketika karabiner posisi seperti ini, maka kekuatannya akan berkurang setengah. Tetap punya kekuatan tapi berkurang. Ini namanya major axis. Di sini adalah fungsi kekuatan yang optimal yang tertera di karabiner 22 kN. Sedangkan ketika lu posisinya seperti ini di hanger, ini posisi namanya minor axis. Dan di sini keterangannya cuma 8. Di sini 7. Enggak, 7-nya yang kalau kebuka. Iya. Kalau 7 kebuka, kalau maka itu yang tadi seperti gue jelasin, kalau posisinya seperti ini maka kekuatan alat bisa berkurang sampai sepertiganya dan berbahaya. Jadi kalau lo kayak gini sebaiknya diperbaiki dulu hubungannya supaya langgeng dan bisa menuju masa depan yang lebih baik. Amin. Mohon doa ya teman-teman ya. Di bulan baik ini. Baik ini doa adalah sangat berharga untuk kami. Nanti kalau misalkan mau ngundang di konjat aja ya. Ya. Jadi nggak usah beli undangan. Nggak usah. Paling nggak udah ada 1000 ya. Benar. Mohon doanya saja. Jadi selalu pastikan posisinya seperti ini karena ini kekuatannya optimal atau istilahnya itu major axis. Gitu. Itu penjelasannya. Ya, jadi mau dia kayak begini, mau dia posisinya kayak gini, nah ini sama kekuatannya sama. Kekuatannya berkurang bisa sampai seperti kalau dengan posisi seperti ini atau dia sebaliknya seperti ini, nah ini tetap meja. Gitu. Oh kita. Jreng. Katanya 2019 pertanyaan itu udah kayak makan. Balik lagi ke tali, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Nah, mengenai tali, selain tali manjat, ada ini juga Kak sama Bim. Kalau simpul nanti kita bikin ini sendiri deh, bikin episode deh karena kan banyak. Tapi tali dinamis itu, tali panjat itu kan ada yang ukurannya lebih kecil. Kita nyebutnya apa? Setengah. Bukan, prusik. Oh, prusik. Nah, ini kan prusik nih. Ya kan, ini prusik. Prusik itu mulai dari 7. 8 ada. Enggak, 8 masih dipakai buat panjat. Oh iya 7. Iya 7. Oh jadi 7 ke bawah itu 7 ke bawah itu disebutnya prusik. Biasanya prusik itu dipakai buat apa, Bi? Biasanya dia untuk membantu kostel. Terus apa lagi?
Terus buat nyabetin temen nih, bener lo manjatnya. Ini buat hostel ya, apa namanya, fleksibel, yang bisa di-adjust. Dan dia bisa di awal-awalnya dia dipakai untuk basicnya teknik ascending. Namanya Prusiking. Memang Prusik itu yang fungsi utamanya memang buat Prusiking. buat ascending. Zaman dulu belum ada Jumar, belum ada Grigri gitu. Bahkan kadang-kadang kalau kita manjat multi pitch sebaiknya setiap pemanjat misalkan berdua nih, satu tim climber dan belayer, itu di racknya itu atau di gear loopnya harus bawa minimal 2 Prusik buat jaga-jaga kalau terjadi sesuatu. Betul. Alat jatuh misalkan atau ada satu ada satu jalur yang terlalu sulit, ya lu bisa Prusiking aja melewatinya. Itu bawa yang 7 atau 8 mili, satu gulung yang ini kepanjangan, yang ini nih, yang ini panjang banget ini. Enggak, ini cukup nih mau. Ya bawa ya 2 yang satu yang pandang. Oh, yang sudah di loop lah. Yang sudah di loop buat jaga-jaga Prusik. Kalau nyambungnya tahu kan caranya, pasti tahu lah ya. Iya. Fisherman lah. Pakai fisherman. Di episode simpul ya. Apa? Di episode simpul. Nanti akan kita bahas. Ini bukan. Nah, terus selain apa namanya, Prusik, ada saudaranya. Ini namanya webbing ya? Kalau Indonesianya. Tapi kan kalau ininya Sling atau tabular? Tubular. Kalau tubular kayaknya jenisnya beam. Oh benar. Dia kenapa disebut tubular? Karena double. Bukan, Kopong. bentuknya hollow. Oh, hollow. Tubular itu kan artinya tube. Bukannya malah yang seperti ini ya? Ini tubular ya? Bukan, ini yang tubular. Ini kan udah ngelup ya? Loop dalamnya ini. Bukan, ini tubular. Oh, Tubular. ini. Iya, dalamnya kopong. Ini kenapa disebut tubular? Cuk, bentuknya cuk. Gitu. Terus kalau yang lain-lain ada dinema, itu jenis-jenis bahannya yang udah lebih canggih. Kenapa kalau pakai sling nggak boleh pakai yang ini, Bim? Kenapa? Sebenarnya sih Yang gulungan yang lokal. Yang lokal yang Bentuk satu lokal. gulung. Pokoknya yang kayak begitu lah Ya, Sebenarnya sih karena Indonesia nih. Bukan nggak boleh sebenarnya. Boleh-boleh aja, cuma alangkah baiknya pakailah yang udah ada labelnya, mau dia brand apapun ya, tapi yang udah ada. Karena apa? Di sini sama kayak cincin tali tadi, jadi ada petunjuk tahunnya, kekuatannya. Tapi kalau yang lokalan ini kan kita nggak pernah tahu nih. Udah teruji lah ya. Nah, udah teruji. Kita nggak pernah tahu kekuatannya, nggak ada labelnya, terus expirednya kayak gimana. Ya, tapi kapan memang bikinnya? benar. Tapi memang di Indonesia ini banyak beredar dan kita juga nggak maksudnya bukan sebuah rahasia umum kalau banyak dipakai ya. Betul. Mungkin kalau webbing yang lokal ini boleh dipakai bukan sebagai pengaman utama, hanya sebagai backup. Nah, kalau teman-teman melakukan ke pemanjatan multi pitch, kemudian harus bikin anchoring system pakai sling, gunakanlah sling yang baik dan benar. Maksudnya bukan berarti ini lo harus pakai brand ini, enggak, tapi yang sudah tertera dengan label 3 hal. Iya. Ada nominal kekuatannya, Betul. ada sertifikasinya, ada CE, EN atau WIA, dan ada mereknya. Betul. Seperti ini, yang 2 ini Jadi bukan promosi, tapi ini harus yang memang bermerek karena pabrik sudah bertanggung jawab. ada pengujiannya. Dites berapa kekuatannya. Betul. Gitu. Kalau ini kita nggak tahu bikinnya kapan, kekuatannya berapa. Walaupun harganya lebih murah, cuman boleh pakai ini. Boleh Jangan buat yang untuk beban utama. Sampingan. Betul. Sampingan. Backup boleh. Gitu, Kak Bim. Apalagi yang mau dibahas? Kayaknya cukup ya. Sekarang udah menjelang buka puasa. Jadi kita bagi-bagi takjil. Kita akan ke depan untuk bagi-bagi alat panjat kepada yang berhak menerimanya supaya bisa menjadi keren ya acara ini. Bahan berbuka yang baik. Kita suruh makan tali. Gak enak ya rasanya. Mau pulang aja mau makan. Mau dicuci?
Kan katanya mau nyobain Katanya buat gua abis Nggak apa-apa, lu cuci terus gua kasih sejengkal lah. Ya lu lebaran pada mau kemana? Manjat kah kita? Ayo. Manjat lah. Ayo. Manjat? Manjat. Manjat. Kemana dulu? Kan lagi pada ditutup. Iya ya, banyak pencegatan. Oh iya, buat teman-teman yang mau pulang kampung, Betul. tahan dulu lah, karena buat kepentingan bersama dan Iya. kesehatan kita bersama ya. Betul. Daripada udah jauh-jauh terus suruh motor. Betul. Iya. Jadi demikian bahasan kita untuk tali panjat di sore hari ini. Sebentar Mudah-mudahan lagi Ramadan. Sebentar lagi Sudah. Ramadan. Sebentar lagi buka puasa. Buka puasa. Beberapa menit lagi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menambah knowledge atau keilmuan dari teman-teman di kegiatan panjat tebing. Betul. Terus kalau ada kekurangan atau hal-hal yang kurang tepat dalam penyampaian, Tolong di Komen. dan mohon maaf, Dan Saya mohon maaf. karena manusia tempatnya dan mohon maaf. Salah dan dosa. soda. Oh gitar. Aku di Matraman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Ngonjat. Di Ngonjat. Apa Ngonjat? Ngobrol Ngobrol pemanjat. pemanjat. Ngobrol pemanjat. Salam dulu nih Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ngonjat mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri 1422 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.